Sejarah Kota Palembang, Sumatera Selatan tidak dapat dipisahkan dengan kisah Laksamana Cheng Ho, Qasim Muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok pada tahun 1403 sampai 1424, Kaisar ketiga dari dinasti Ming. Sejak melakukan pelayaran mengelilingi dunia, Cheng Ho 4 kali datang ke Palembang. Perjalanan Samudra Laksamana Cheng Ho ini tidak hanya menyinggahi Palembang, tapi juga di Aceh, Batam, Palembang, Belitung, Jakarta, Semarang, Cirebon, Surabaya, dan Bali. Ia juga dikenal sebagai sosok pahlawan karena pada tahun 1407, ketika kota Palembang yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya pernah membantu menumpas perampok-perampok Tionghoa Hokkien yang mengganggu ketentraman. Ia melanjutkan pemerintah provinsi menggait berbagai pihak terutama kalangan biro perjalanan, kedutaan, komunitas, hingga pengusaha untuk mempromosikan kisah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho merupakan keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, namun beragama Islam. Armada Cheng Ho yang terdiri atas 62 buah kapal dan tentara yang berjumlah 27.800 pernah 4 kali berlabuh di Pelabuhan Tua di Palembang. Armada ini juga berhasil meringkus kepala perampok Chen Suji yang meresahkan kerajaan Sriwijaya, kemudian membawanya ke Beijing atau Peking. Semenjak itu, Laksamana Cheng Ho membentuk masyarakat Tionghoa Islam di kota Palembang yang memang sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Gerombolan perompak yang dipimpin Chen Suji sebenarnya bekas seorang perwira angkatan laut Tiongkok asal Kanton yang melarikan diri ketika dinasti Ming berkuasa. Chen Suji dalam pelariannya kemudian berlabuh di Palembang dengan membawa ribuan pengikut, lalu membangun basis kekuasaan di Palembang atau dalam bahasa Tiongkok Polin Fong yang berarti pelabuhan tua. Selama berkuasa di Palembang, Chen Suji menguasai daerah sekitar muara Sungai Musi, perairan Sungsang, dan Selat Bangka. Selama perjalanan Cheng Ho antara 1405 sampai 1433 Masehi, 4 kali ke Palembang, yaitu yang pertama pada tahun 1407 Masehi dalam rangka menumpas perompak yang dipimpin Chen Suji tersebut. Kemudian pada tahun 1430, 1413 sampai 1415 Masehi, 1421 sampai 1422 Masehi, dan 1431 sampai 1433 Masehi. Wujud kedekatan itu dapat terlihat dengan didirikannya Masjid Cheng Ho Palembang, sebenarnya bernama Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho Sriwijaya Palembang, yaitu masjid bernuansa Tionghoa yang berlokasi di Jakabaring, Palembang. Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasihat, pengurus Persatuan Islam Tiongkok Indonesia atau disingkat PITI Sumatera Selatan, dan serta tokoh masyarakat Tionghoa di sekitar Palembang yang kini menjadi lokasi wisata religi, wisata jalur sutra, wisata jalur laut sutra Napak Tilas. Pelayaran Samudra Laksamana Cheng Ho resmi jadi destinasi wisata baru terdiri dari 9 serial mulai Aceh hingga Bali. Dan kesimpulan yang saya bisa ambil adalah dengan datangnya Laksamana Cheng Ho ke Nusantara, didirikannya beberapa masjid di daerah Palembang dengan bertujuan untuk melakukan pendekatan antara Laksamana Cheng Ho dengan Nusantara.